Langsung aja Bu Ayu. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang masih cukup adem nih ya di Hong Kong. Mungkin sebagian orang masih malas-malas untuk bangun, tapi alhamdulillah kita bisa semangat ya untuk mengikuti kuliah sahur yang tidak terasa sudah masuk ke hari ke-29. Mudah-mudahan kita bisa sampai di hari kemenangan ya, sampai di hari raya Idul Fitri nanti dan tetap istiqomah dalam melakukan hal-hal kebaikan. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya, masuk ke literisasi, siapa yang sempat untuk membacakan buku di Ramadan ke-29, silakan. Yang bisa Mbak Rina. Mbak Rina. Ada yang siap? Kalau silakan, ada yang siap mungkin yang membaca. Tidak ada ya? Mbak Rina Hong Kong itu. Atau saya baca sendiri untuk Ya. belum ada yang siap ya? Silahkan Bu Ayu, silahkan, makasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi manusia di atas rata-rata. 29 Ramadan. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Belajar menjadi manusia di atas rata-rata adalah tugas yang sangat penting dalam hidup ini. Orang bilang menjadi manusia saja sulit, apalagi menjadi manusia di atas rata-rata. Saya percaya hakikat kita sebenarnya adalah manusia di atas rata-rata. Namun sekali lagi, karena kelemahan kita, kita terjatuh menjadi manusia di bawah rata-rata. Puasa merupakan dimensi spiritual yang Allah berikan untuk mengangkat derajat hambanya. Dari hamba di bawah rata-rata menjadi hamba di atas rata-rata. Dengan derajat ketakwaan yang dilatih setiap hari, maka diharapkan setelah puasa berakhir, manusia tersebut menjadi manusia takwa atau sadar. Kita pernah membahas bahwa manusia sadar adalah manusia yang mengalahkan manusia cerdas. Pada saat kita cerdas, kita hanya mampu menyeimbangkan intelektual dan emosi saja. Kecerdasan adalah sesuatu yang bisa ditingkatkan, juga terkadang tenggelam. Manusia cerdas mengalahkan manusia pintar. Para orang-orang pintar lebih baik daripada orang licik, dan para tukang licik lebih baik dari orang culas. Jadi, manusia takwa atau sadar adalah manusia di atas rata-rata. Ada benang merah yang kuat dalam tujuan dari training The Seven Awareness adalah menjadi manusia di atas rata-rata. Ketika training ada sebuah yel-yel from good to great, be transhuman. Hati-hati, jika kita nyaman dengan good saja, puasa adalah bentuk motivasi kepada kita untuk tidak nyaman atau bangga pada kondisi good. Namun, kita beranjak menjadi great. Orang-orang yang merasa sudah cukup di good terkadang meremehkan kesempatan atau peluang-peluang yang Allah berikan sehingga akhirnya suatu saat kalah dalam perjuangan hidup. Ada 4 alasan mengapa orang sulit berubah dari good menjadi great. Pertama, rasa nyaman yang sangat tinggi. Puasa dilatih untuk tidak nyaman. Dari mulai menahan diri dari haus, lapar, dan seks, juga rasa nyaman untuk malas-malasan. Ibarat sebuah perlombaan kebaikan berujung pada hari Lebaran. Kedua adalah
ketakutan yang berlebihan. Ini bisa menjadi masalah kita di kemudian hari. Ketakutan yang terkadang tidak beralasan bisa mengakibatkan kegagalan berkali-kali dalam hidup kita. Puasa adalah bentuk kebebasan kita dari ketakutan-ketakutan selain hanya kepada Allah. Seperti kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mengandung makna bahwa tidak ada yang lebih pantas disembah kecuali Allah. Di bab sebelumnya kita sudah membahas bahwa posisi manusia adalah makhluk yang sempurna. Semua makhluk Allah yang lain ada di bawah kita. Kalau kita menyembah kepada yang lebih rendah adalah bentuk kesalahan fatal. Mungkin ada yang bisa melanjutkan? Ati Malaysia, Mbak Ati. Siapa? Sampai halaman 220. Terima kasih Mbak Ati. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 220, Bu. 220, oke. Ya, yang mulai yang layak dipuja. Bentar ya. Oke, sambungan. Ya, Adalah bentuk kesalahan fatal. Yang layak ya. Yang layak ya. dipuja dan disembah adalah Tuhan kita Allah. Mari kita renungkan firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mereka berkata, janganlah kamu merasa takut dan merasa sedih dan gembirakan mereka dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Fussilat 30. Puasa melepaskan ketakutan, kecemasan. Justru dengan puasa manusia yang beriman harus bergembira karena akan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Ketiga, Allah fokus kepada kesuksesan masa lalu. Bagian ini pun bisa membuat kita lupa kita akan menjadi manusia yang tinggal di dunia. Hanya masalahnya dunia yang kita pilih kurang tepat atau salah, yaitu dunia masa lalu dan dunia hari ini. Sementara orang yang sukses adalah orang yang hidup di masa kini dan masa depan. Puasa melatih kita untuk tidak bangga atau sombong dengan kesuksesan masa lalu kita sendiri. Justru kita dilatih untuk menjadi manusia yang lebih rendah, manusia yang rendah hati. Keempat adalah merasa diri tidak layak. Ketidaklayakan akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Mereka merasa diri rendah adalah bagian yang tidak Allah cintai. Sebaliknya Allah mencintai manusia-manusia yang optimis dan bahagia, baik di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Puasa mengangkat derajat kita sama di posisi Tuhan, baik miskin, kaya, bos, bawahan, atasan, semuanya melakukan puasa dengan satu tujuan, menjadi manusia takwa atau di atas rata-rata. Berbahagialah kita semua yang benar-benar menjalankan perintah Allah secara konsisten, tidak mudah tergoda dan kalah oleh bisikan iblis selama berpuasa. Salah satu ciri kita berhasil dalam puasa adalah kita menjadi manusia yang selalu sabar. Ya, manusia sabar adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Dirinya yakin selalu ada yang melihatnya, yakni Allah. Kita merenungkan firman Allah. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat 50 ayat 18. Sudah, Bu. Baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ati. Itu tadi pembacaan dari materi menjadi manusia di atas rata-rata. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita termasuk dan bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Di mana kita bisa
menjalankan perintah Allah sudah ada, bisa langsung dilanjutkan kuliah sahurnya bersama Ustadz Natoy. Silakan, Coach. Belum siap. Kasih sambutan itu Pak Slamet. Pak Slamet, bantu kasih sambutan dari mewakili Pak Slamet. Iya, monggo Pak Slamet silakan. Belum ada ya? Oke. Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulun nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho, rahmat, perlindungan dan ampunan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim di dunia maya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa pengikutnya dalam melakir Allah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang great, Coach Natoy, Bunda Dewi yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah kalau kita pada hari ini masuk hari yang ke-29 ya dari ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, terus kemudian kita dapat menggapai apa yang menjadi tujuan ibadah puasa, yaitu la'alakum tatakun. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa pengikutnya dalam melakir alam. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung dari Ramadan kita. Kegiatan di rumah kesadaran masih eksis ya, terus jadi dengan berbagai kegiatannya di awal, yaitu pembagian takjil setiap sore berjalan lancar, terus kemudian juga berbagai kegiatan di bulan Ramadan ini, mulai dari kegiatan-kegiatan rutin mingguan, ada pengajian subuh, kemudian juga ada yang hari ini kita lakukan yaitu kuliah sahur, ini para mahasiswa semuanya terus tetap berjalan. Terus kemudian kemarin juga ada Ramadan Camp yang kita lakukan. Alhamdulillah anak-anak nampak sekali ceria dan semangat untuk mengikutinya, walaupun saya juga tidak bisa membersamai. Itu juga suatu yang luar biasa sekali. Terus kemudian program PKBM yang juga berjalan, dan itu juga udah sangat luar biasa. Dan kemarin kita juga melakukan kegiatan yaitu santunan terhadap anak yatim ya. Semuanya pada menyaksikan bagaimana lewat channelnya ya, lewat channel YouTube ataupun juga lewat Zoom, itu yang sangat luar biasa, dibantu oleh Mas Hasan yang banyak sekali anak-anak yang perlu disantuni, dan alhamdulillah terima kasih kepada sahabat sesepuh semuanya yang telah mensukseskan acara tersebut ya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan menyukseskan kegiatan tersebut. Nah, untuk takjil kemarin udah hari terakhir ya, karena memang kondisi ataupun juga waktunya yang sudah Coach Natoy beserta keluarga ini udah mau mudik juga ya. Mau mudik, terus kemudian juga Mbak Fitri yang sudah cuti ya, sudah mulai itu karena kemarin yang di hari yang terakhir. Nah, sahabat-sahabat semuanya, itulah yang dilakukan oleh Coach Natoy beserta Natoy Centernya ya, dengan kegiatan-kegiatan dan yang kita ikuti, yang kita laksanakan, yang itu semuanya adalah menjadikan
kita nanti semoga kita menjadi manusia di atas rata-rata seperti itu ya. Jadi atas nama Rumah Kesadaran kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sahabat-sahabat yang kredit untuk senantiasa menggerakkan kegiatan di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan ataupun mendapatkan Lailatul Qadar ya. Allahumma amin. Terus kemudian kita berdoa juga mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin itu Mbak Ayu ya. Sambutan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Oke, untuk selanjutnya saya mewakili Rumah Kesadaran Hong Kong, Bapak Ibu yang hadir hari ini, terutama Kusnakoy, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan membersamai kami dengan kegiatan-kegiatan selama Ramadan ini. Keluarga besar Rumah Kesadaran Hong Kong mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana kesempatan ini teman-teman di Hong Kong tentunya sangat luar biasa ya, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan meskipun kita ada Zoom. Dan yang saya nomor satukan itu adalah di mana pikiran tertuju, disitulah energi akan mengalir. Itulah yang terus saya lakukan dan saya pikirkan di mana kesempatan ini benar-benar kita manfaatkan. Dan terima kasih untuk tim Hong Kong yang selalu setia selama 3 tahun ini. Kita selalu Kusnakoy membersamai kita. Tentunya semangat dan istiqomah kita selalu terjaga karena adanya komunitas yang diadakan Rumah Kesadaran Indonesia untuk membersamai kami untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Rumah Kesadaran Indonesia dan Hong Kong yang selalu setia dan selalu istiqomah, selalu melakukan hal dengan bahagia. Itu tentunya suatu anugerah atau suatu titik balik dari diri kita sendiri untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Terima kasih, selamat berpuasa yang terakhir atau masih besok masih ada ya. Terima kasih, itu Bunda Yeni, silakan. Mungkin ada sedikit kalimat yang terakhir ini tentunya benar-benar luar biasa dan kedahsyatan kebersamaan di Rumah Kesadaran Indonesia dan Hong Kong. Dan terima kasih untuk keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusnakoy, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yoblo. Mungkin masih ada lagi sambutan dari yang lainnya. Kalau tidak, ini Kak Kusnakoy sudah hadir. Jadi langsung aja ya. Jadi langsung aja waktu saya berikan kepada Kak Kusnakoy. Silakan Coach. Terima kasih Bu Ayu di Hong Kong. Selamat berjumpa dan semua sahabat-sahabat yang hadir, artikel yang sudah literasi tadi ya. Ya Allah, hari ini saya ingin mengucapkan kasih spesial buat teman-teman yang istiqomah hadir ya, Pak Slamet, kemudian ya, Bu Dati, Mbak Eni Biru, Mbak Joplo, Mbak Rina di Hong Kong, Etik ya, kemudian juga Mbak Eni Etik, kemudian Mbak Melinda yang beberapa kali juga membantu literasi ya, Bu Rina Lutfia, Bu Ajinida yang insya Allah kurikulumnya nanti sore kita simak tentang Lebaran ya, walaupun sudah dikirim beberapa hari sebelum Lebaran. Bu Pipit ya, spesial untuk dari teman-teman yang mungkin ada juga, ada Bu Aisyah atau juga Bu Ida di Hong Kong ya Mbak Joko, atau yang sahabat yang mungkin baru bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
وجعل الإسلام الذي ترضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون Sadaqallahul Adzim, Sadaqallahul Karim. Sahabat-sahabat Nakhoy yang great, pada hari ke-29 ini kita mengambil tema seperti Bu Atik tadi bacakan adalah learn to be transhuman, belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Jadi memang kelebihan manusia dibandingkan dengan malaikat dan juga iblis itu adalah ada istilahnya ya ABCD gitu Bu Ayu Rahayu. Jadi A-nya adalah awareness, B-nya adalah birth, kelahiran, C-nya adalah choice, dan D-nya adalah kematian. D itu. Jadi awareness ini adalah modal awal. Ya, disampaikan dalam Al-Qur'an ya. Ketika Allah bertanya ya, wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala sahidna. Jadi kesadaran ini menjadi modal bahwa memang Allah bertanya dulu kepada calon-calon pemimpin yang akan menjadi khalifah, wakilnya di bumi ini, siapa yang siap menjadi wakilku, dan qalu bala sahidna. Pada saat kita mengatakan siap, maka kemudian kita dipilih menjadi pemenang dan dilahirkan pada tanggal 12 Agustus, yaitu saya. Mungkin 5 April mungkin teman-teman, 7 Mei mungkin ada sahabat yang lain yang memiliki tanggal kelahiran masing-masing. Ya. Dan setelah kita sadar, kemudian kita lahir, dan proses ini dialami oleh semua orang. Ya. Kita lahir, teman-teman, dulu juga ada di antara kita yang kemudian ujuk-ujuk ya, seperti sinetron atau film-film fantasi yang lahir dari daun pisang gitu ya, Bu Ayu ya, atau dari batu gitu ya. Semua ini prosesnya adalah kita punya ibu, punya lahir rahim seorang ibu. Yang akan membedakan antara manusia di atas rata-rata dengan manusia di bawah rata-rata adalah C. Apa itu? Choice. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk memilih. Malaikat nggak punya. Iblis nggak punya. Disitulah kelebihannya itu. Malaikat itu nggak punya kemampuan memilih. Malaikat itu tugasnya sejak awal adalah nusabbih bihamdika wa nusabbih. Jadi mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena manusia malaikat nggak punya nafsu. Jadi tugasnya adalah mensucikan. Oleh karena itu malaikat komplain atau protes ketika Allah ingin menciptakan khalifah itu dari manusia. Kata malaikat, kenapa bukan dari kami yang biasa mensucikan, wahai Rahman, wahai Allah. Dan Allah berfirman di Al-Quran, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu nggak ketahui, wahai malaikat. Dan malaikat akhirnya ikutin aja. Dan kebalikannya adalah iblis atau setan yang juga pilihannya hanya satu,
menggoda, membawa sebanyak-banyaknya umat manusia menjadi pengikutnya. Ada momen di mana iblis pernah menyesal dan mendatangi salah satu Nabi Allah yang punya kemampuan berdialog dengan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang disebut dengan kalamullah. Kata iblis, wahai Musa, saya ingin bertobat. Sudikah kamu menjadi perantara, mediator saya dengan Allah? Nabi Musa menyampaikan kepada Allah bahwa yang namanya iblis menyesal. Kira-kira apakah dosanya diampuni oleh Allah? Kata Allah, semua dosanya iblis akan diampuni kalau dia melakukan satu hal, yaitu sujud kepada makamnya Nabi Adam alaihissalam. Langsung iblis marah-marah ke Nabi Musa. Waktu hidup saja saya nggak mau sujud, apalagi sudah mati. Akhirnya tetap iblis dilaknat sampai akhir hayat. Momentum itu nggak pernah ada kembali ya. Kesempatan itu nggak ada kembali. Jadi awareness, A, B-nya adalah kelahiran, C-nya adalah choice. Yang membedakan kita sebagai manusia di atas rata-rata adalah kita memilih untuk menjadi orang baik. Kita memilih untuk menjadi orang yang terbaik dalam situasi terburuk mungkin. Kita sedang ya bulan Ramadan dan memilih untuk puasa. Itu adalah choice. Pilihan kita ya. Sadar betul bahwa kita adalah seorang hamba, kita diwajibkan kutiba alaikumusiyam, maka kita berpuasa. Tetapi ada juga bulan Ramadan ini orang yang memilih untuk tidak berpuasa dengan berbagai alasan dan sebagainya. Yang sebenarnya bukan alasan syar'i untuk membuat dia tidak berpuasa gitu. Tidak perjalanan, tidak hamil, tidak ya alasan-alasan yang membolehkan seseorang kemudian membatalkan puasa dan diganti dengan hari lain setelah bulan Ramadan. Jadi choice ini adalah yang akan membuat kita berbeda gitu Bu Ayu. Pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini dalam kehidupan kita, ya misalnya pada saat saya memilih untuk forgive and forget, belajar memaafkan dan mengikhlaskan yang sudah lampau di masa lalu dalam kehidupan saya, itu adalah pilihan saya. Pada orang-orang yang pernah menzolimi kehidupan saya adalah choice, my choice. Tapi ada orang memilih untuk tetap menyimpan dendam, menyimpan luka batin, menyimpan hati yang terluka di masa lampaunya, dan berapa kali lebaran, berapa kali puasa, tetap dia tidak mau bersilaturahim dan masih sakit hati sampai dia wafat. Itulah penyesalan itu. Jadi kita ini punya kekuatan adalah ya kekuatan memilih. Termasuk kegiatan kita hari ini. Ada yang memilih untuk ikut dari Pak Jebol bilang sejak awal Ramadan mengikuti kuliah sahur dari jam 3 pagi ini. Ada yang memilih untuk tidur aja. Bangun seperti biasa menjelang sholat subuh, masih ada kesempatan sahur seperti itu. Tapi ada yang sadar bahwa selain sahur untuk badan saya juga sahur untuk jiwa saya. Maka disebut sebagai al-insan, ya manusia itu dia punya dua elemen, dia butuh nutrisi untuk badannya. Kita akan sahur makan, tapi juga nutrisi untuk di luar badan ini, yang kemudian ya menjadi salah satu kehebatan dari manusia. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, dan terakhir adalah D-nya adalah kematian. Death atau kematian inilah akan membedakan dari choice.
ketika seseorang yang hidupnya selalu bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan tetangganya, bertengkar dengan semua orang, hampir nggak ada akurnya, maka akan dilihat ketika dia meninggal nanti, dia akan menjadi seperti apa. Tapi ketika seseorang yang dia ramah, rajin menolong, ya, amal soleh yang begitu baik, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, tidak pernah putus, selalu berdakwah dengan caranya, kemampuan dia. Wajahadu bi amwalikum, dengan hartanya dia berdakwah. Ada program sodako, dia ikut program itu. Kemudian bi anfusikum, dengan jiwanya juga dia berjihad. Maka ketika dia wafat, bisa jadi dia akan menjadi pahlawan yang menginspirasi gitu. Ada sebuah kisah di Amerika ya Bu Ayu dan teman-teman. Seseorang ini, seorang nenek yang mendapatkan doktor honoris causa di Harvard University. Anda tahu Harvard salah satu universitas ternama, tertua juga. Yang menarik, orang banyak nggak kenal dengan seorang nenek ini. Kenapa dapat doktor kehormatan? Akhirnya wartawan menggali kenapa si nenek ini mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Harvard. Ternyata nenek ini dari usia dia 30 tahun, dia adalah seorang tukang laundry kiloan yang selalu membawa uang recehan itu ke bank, dan bank itu dekat dengan laundrynya ya. Dan dia selalu menaruh uang dalam jumlah kecil setiap hari. Yang menjadi menarik adalah dia lakukan itu sampai di usia 70 tahun. Bayangkan ya, uang kecil dilakukan selama hampir 40 tahun, menjadi besar juga kan. Pada saat uangnya sudah banyak, manajer bank itu datang kepada dia, wahai nenek, ya, Osela, kira-kira uang ini untuk apa nek? Gitu. Dan nenek ini mengatakan, 20% uang ini untuk saya dan anak-anak saya dan anak-anak saya, dan 80% uang ini untuk orang-orang Afrika yang tidak pernah berani kuliah di Amerika karena nggak punya biaya. Dan akhirnya nenek ini ya menjadi salah satu pahlawan buat orang-orang negro yang nggak pernah kuliah di Harvard University. Nah itu adalah dia memilih untuk meninggal sebagai seorang inspirator buat orang lain. Jadi awareness, kemudian birth, kemudian choice, dan kemudian terakhirlah kematian. Sebuah buku yang berjudul Psikologi Kematian oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat mengatakan bahwa kalau mati adalah akhir segalanya, maka kita akan mati seperti ayam atau mungkin sapi atau sebagainya. Tapi buat manusia, mati adalah awal dari segalanya. Semua proses itu akan dimulai justru setelah kematian. Bahkan tidak usah bicara alam akhiratnya, sahabat-sahabat yang great. Di alam kubur saja, benda-benda yang kita sukai tidak ada gunanya di alam kubur. Baru alam kubur. Ada orang yang suka mobil Alphard, yang mewah, yang bagus, di kubur juga nggak berguna mobil Alphard itu. Ada orang punya gedung-gedung besar, punya kantor-kantor di pencakar langit. Kubur juga menolaknya juga, nggak dibawa juga. Jadi ternyata ya sahabat-sahabat Inggris, setiap alam itu punya kodenya masing-masing. Kenikmatan di dunia ini adalah yang kita nikmati hari ini secara materi dan sebagainya. Tetapi kalau kita nggak mentransformasi menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah amal soleh, maka akan menjadi kesia-siaan itu. Sahabat-sahabat yang
Oleh karena itulah, maka ciri dari manusia-manusia di atas rata-rata adalah ya dia memiliki kemampuan dalam memilih untuk selalu berada dalam jalan-jalan kebaikan, seperti Allah berfirman, wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Memilih untuk tetap beriman kepada Allah dan memilih berada dalam jalur keberkahan, jalur kebenaran itu. Ayu dan teman-teman ini. Kita memilih, sahabat-sahabat ini. Maka ada istilah, siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi itu adalah orang yang hidupnya sejaman dengan Rasulullah, dan dia masuk Islam, dia bersyahadat, dan dia wafat dalam keadaan seorang muslim. Itulah sahabat Nabi. Apakah ada sahabat Nabi yang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad? Ada. Orang-orang yang masuk Islam, kemudian dia meninggal tidak sebagai muslimin lagi, terutama ketika Rasulullah SAW wafat. Rasulullah wafat dan waktu itu nggak ada pemimpin yang siap untuk menggantikannya. Bahkan Umar bin Khattab juga shock sekali kenapa Rasul meninggal, Nabi Allah meninggal, kekasih Allah meninggal. Umar membayangkan bahwa Rasulullah Muhammad akan hidup selamanya, berjuang menyebarkan agama Islam. Kemudian Abu Bakar mengingatkan bahwa Nabi Muhammad juga adalah manusia. Dan akhirnya Umar merelakan, ya, dan sebagian menjadikan itu sebagai alasan untuk protes, ya. Muncullah nabi-nabi palsu sejak itu, bahkan yang tadinya muslim kemudian menjadi murtadin dan akhirnya wafat dalam keadaan murtad atau keluar dari Islam. Jadi itu bukan sahabat, ya, walaupun dia pernah masuk Islam, tapi kemudian keluar karena alasan tertentu. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat, dia memilih untuk tidak sebagai seorang muslimin, mukminin. Dia memilih untuk menjadi seorang yang murtadin, ya, sahabat-sahabat itu. Maka di bagian akhir ini, di Ramadan yang ke-29, izinkan saya ingin memberikan catatan-catatan penting sebagai perjalanan kita, yang insya Allah besok kita akan sebagian, atau mungkin ya sudah nunggu informasi dari pemerintah, ya Pak Slamet. Tapi sebagian saudara kita sudah memastikan bahwa hari Jumat sudah Idul Fitri, ya, termasuk Bu Nidaul, ya. Bu Nida sudah takbiran, ya, kayaknya. Ya, sebagian menunggu informasi dari pemerintah. Jadi saya sendiri insya Allah pulang kampung itu adalah hari Jumat pagi, Pak Slamet, ya. Jadi pulang kampung itu kan konsepnya dari Al-Quran itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un. Jadi raji'un itu artinya kembali. Kira-kira orang kalau pulang kampung wajahnya itu gimana? Hampir rata-rata pemudik itu wajahnya auranya aura kasih. Ditanya dompetnya kadang-kadang nggak ada uangnya juga. Kadang-kadang ada yang sampai minjem uang untuk transport pulang. Kadang-kadang bawa motor, anaknya berapa, numpuk, kalau lihat tuh kayak khawatir kecelakaan. Tapi karena rojiun itu besar sekali terhadap kampung halaman, peristiwa halangan tuh nggak ada artinya. Ada petir di jalan, lanjut, Pak Slamet, ya. Ada hujan, mampir dulu ke masjid. Kemudian ngantuk, tidur. Ya, jalan lagi. Soalnya pengalaman, ya Bu Ayu, mengalami masa-masa sebagai, ya, pemudik yang naik motor kemudian bawa kardus dipasang kayu-kayu di belakang gitu, ya. Kemudian lagi pulang naik itu ada hujan, selesai hujan, ya. Saya pikir itu adalah jalanan, ternyata lubang. Masuklah motor bersama saya ke lubang tersebut. Ya, basah kuyup bersama dengan
kardus Indomie yang isinya adalah baju dan sebagainya. Apakah membuat saya sedih? Tidak. Saya membayangkan kampung halaman Rojiun itu yang begitu indah. Ibu yang menyambut, orang tua, ayah juga ada, saudara yang saling ya bersilaturahim, makanan-makanan yang enak, nggak ada halangan. Karena rojiunnya jelas, konsep pulangnya jelas. Mau ke siapa pulang itu jelas. Jadi manusia kalau dia pulang kampung akhir nggak jelas, ya ketemu masalah dikit pasti juga ngeluh. Ya udah kita cek hari ini macet di mana-mana, sudah mulai lebaran lagi normal macet. Jadi itu menjadi mudik kita yang harus kita tadaburi setiap Ramadan ya, ketika pulang kampung. Allah memanggil kita semua kelak ketika pulang kampung, ya ayyatihal nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, wahai hambaku yang jiwanya tenang, sini kembali kepadaku. Irji'i, baliklah kepadaku dengan hati yang puas dan ridho. Jadi hatinya yang puas dan ridho, hatinya betul-betul jiwanya besar dan ridho. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Siapa itu? Adalah al-mukhlasin, orang-orang yang jiwanya ikhlas. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Jadi Allah panggil, ya ayyatul nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, jadi jiwa yang nggak tenang nggak dipanggil ya. Bukan ya ayatul nafsul amarah, ya ayatul nafsul lawamah, nafsul mulhamah ya. Tapi mutmainnah insya Allah menjadi an-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah, dan an-nafsul kamilah nantinya. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang luar biasa, peristiwa ketika kita mudik pulang kampung, kita tadaburi lebih luas lagi sebagai pulang kampung yang kita kelak di akhirat nanti. Karena ada pepatah Arab mengatakan sesuatu yang pasti berarti dekat. Mas Slamet ini pasti pensiun kan? Berarti dekat juga. Nggak mungkin coach nggak mau, pasti pensiun kan? Dekat juga ya. Ya. Yang teman-teman pegawai pasti pensiun juga kan? Ya, pasti dekat juga. Nah, yang pasti berarti dekat. Jadi kalau sukses adalah pasti, dekat juga loh teman-teman. Termasuk kalau mati adalah dekat, kalau mati adalah pasti, berarti dekat juga. Sehingga kita mesti memprepare dengan begitu baik, ya, karena yang akan diterima oleh Allah adalah amal soleh, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan tulus, dan kita tambahkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, di dalam catatan kuliah sahur ini Allah berfirman di Al-Qur'an sebagai indikator sebagai manusia di atas rata-rata. Yang pertama adalah iman. Innalladzina qalu rabbunallah. Jadi ciri pertama orang atau manusia di atas rata-rata memiliki keimanan yang sangat besar. Ya. Dan imannya ini bukan hanya di ilmu yakin, ainul yakin, tapi hakul yakin. Ya, bukannya ilmu yakin ya, ainul yakin ya. Kita Imam Traweh sering baca surat ya kan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ya. Dan terus itu ada kata-kata ilmu yakin, ainul yakin ya. Tapi juga ada di Al-Qur'an satu kalimat yang sangat penting, wa innahu
la haqqul yakin. Haqqul yakin. Jadi betul-betul hatinya tuh haqqul yakin kepada Allah. Haqqul yakin. Allah tidak hanya menjadi persepsi dalam pikiran atau ucapan, tapi Allah di hatinya. Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, di mana Allah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, Allah bersemayam di hati para hamba-hambanya yang beriman. Itulah menjadi ciri dari manusia di atas rata-rata. Innalladzina qalu rabbunallah. Ciri yang kedua, sebagai bagian kesimpulan di kuliah terakhir sahur kita adalah sumastaqamu. Kemudian orang ini selain yakin, dia konsisten, dia istiqomah, dia terus-menerus seperti halnya kita telah berlatih istiqomah dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke 29 hari ini. Kita istiqomah bangun jam 3 pagi, kita kuliah sahur dengan buku Warners of Ramadan, kita konsisten mendengarkan literasi yang dibacakan, kita juga menyimak dengan baik moderator yang beda-beda tiap hari, sampai di akhir Ramadan kita belajar konsisten atau istiqomah. Istiqomah satu kosakata dengan doa yang kita doakan setiap hari minimal 5 kali, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Satu kalimat juga dengan aksanat takwim. Tidak hanya wajahnya yang sempurna, tetapi disebut manusia sempurna itu karena takwim, lurus. Jalannya lurus ya. Mungkin orangnya nggak pinter, tapi kalau dia istiqomah, berhasil juga. Jadi istiqomah ini menjadi ciri dari manusia di atas rata-rata. Dan kita sudah memahami konsepnya bahwa istiqomah itu dimulai minimal 21 hari pertama. Dan Ramadan kita sudah lewati 21 hari. Kemudian orang-orang yang istiqomah ini, hatinya ini tidak ada perasaan dua penyakit ini. Penyakit manusia modern ada dua. Pertama perasaan takut, kedua perasaan sedih. Dua ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena Allah kirimkan malaikat-malaikatnya membisikkan kepada orang istiqomah ini. Malaikat mengatakan, wahai hamba-hamba Allah yang istiqomah, ya, ahlil mustaqim, ya. Allah memberitahu kepadaku, kata malaikat, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Perasaan takut dan sedih ini diganti oleh Allah, dibuang oleh Allah di dalam hati seorang pribadi, learn to be transhuman, menjadi manusia di atas rata. Diganti perasaan takut dan sedih. Dan ternyata dua perasaan inilah adalah penyakit utama dari kesalahan manusia dengan punya berbagai karakter kesalahan-kesalahannya. Korupsi juga awalnya karena takut dan sedih. Takut dia nanti miskin, takut nanti dihina, takut nanti nggak punya apa-apa, akhirnya korupsi. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Hatinya nggak ada itu. Dan yang terakhir menjadi indikator dari manusia di atas rata-rata adalah bahagia tanpa syarat. Yang teman-teman sudah berlatih dalam kelas 7 Awareness dan 21 Days to be Transhuman. Jadi walaupun tulisan buku saya bahasa Inggris, Unconditional Happiness, sebenarnya itu dari Al-Quran. Wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang insya Allah di atas rata-rata itu, ya, dia diisi hatinya
Wa absiru bil jannah. Allah isi hatinya dengan kegembiraan mendapatkan surga yang Allah telah janjikan kepada dia. Ya, orang yang sudah merasakan nikmatnya surga ya, atau mengintip indahnya surga, atau dia yakin surga itu nyata dan dekat, ya dia akhirnya basyir, bergembira terus. Ya, pengennya selalu menambah kebaikan. Sholat 2 rakaat pengennya nambah lagi. Ya, sedekah juga nambah lagi. Menolong orang juga nambah lagi. Jadi dia sadar bahwa ya harus diperbanyak, diperbesar ya sifat-sifat malaikatnya dibandingkan sifat-sifat bahaimnya. Bahaim artinya binatang, tapi sifat malaikat diperbanyak. Maka datanglah bulan Ramadan agar kita memiliki salah satu kebahagiaannya malaikat adalah hadratir rububiyah. Kita bisa merasakan kehadiran atau tanda-tanda kebesaran Allah melalui apa yang kita lihat sekeliling kita, teman-teman. Dan itu adalah penutup di pertemuan akhir kita, teman-teman yang great, di Ramadan ke-29 ini, atau 30 nanti ya, kita dulu ya, Bu Ayu ya, anggaplah kita besok sudah Lebaran gitu ya, hari Jumat ya. Maka ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Nanti kalau ternyata keputusannya bagaimana, kita lihat situasinya, teman-teman hebat. Insya Allah ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang great yang telah bergabung di Rumah Kesadaran. Dari Mbak Joplo yang sudah 3 tahun sejak pandemi COVID bersama ya, dan saya juga ikut bahagia. Puasanya juga banyak yang penuh akhirnya, sahurnya juga bagus ya, insya Allah ya menjadi berkah buat kita semua. Diniatkan dari awal istiqomah, niatnya tulus, niatnya tidak ada untuk transaksi bisnis apapun di kuliah sahur, maka terlaksana dengan baik. Tapi kalau syaratnya sudah syarat bisnis, sudah nggak mungkin berjalan ya Bu Ayu. Syaratnya pesertanya harus 100, nggak mungkin berjalan juga. Syaratnya harus berbayar, nggak mungkin jalan juga. Syaratnya hanya 1 kok, anjuran aja Pak Slamet ya, punya buku Awareness of Ramadan. Gimana kok kalau nggak punya, nggak boleh ikut? Boleh juga kan ternyata kan. Boleh juga ikut kalau ternyata ya. Sebagai saran ya, agar nanti dibaca sepanjang bulan Ramadan. Insya Allah ya, terima kasih sudah menjadi pendengar yang hebat. Insya Allah suatu saat, one day, teman-teman menjadi pembicara hebat ya, teman-teman yang great. Ada waktunya kita menjadi seorang the power of follower. One day akan jadi seorang leader, teman-teman. Ya, jadilah seorang follower yang handal ya pada saat kita sebagai murid, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Saya juga adalah seorang murid yang hebat buat guru-guru saya. Ya, sehingga akhirnya banyak ilmu yang bisa didapatkan, ilmunya barokah ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Kalau kita menjadi murid yang hebat, insya Allah suatu saat menjadi guru yang luar biasa untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan sebagainya, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great, demikian kuliah sahur di hari ke-29 pada hari ini. Ya, semoga Allah selalu memberikan ya wa ja'alnakum wa iyyakum minal mukhlisin, hati yang ikhlas ya dalam jalan hidup ini. Warhamna bi rahmatikal azim, dikasih rahmat yang besar sekali Allah ya, dapat THR langsung dari Allah sehingga selalu bahagia ya. Dan walqinna wa iyyakum ilal jannati naim. Insyaallah sudah disiapkan jannah, surga kelak insyaallah ya. Demikian kuliah sahur kita. Terima kasih untuk Bu Ayu Rahayu yang sudah jadi moderator hari ini. Makasih Pak Slamet, mewakili Rumah Kesadaran, ini Pak Fahrul, termasuk Mbak Joplo, Rumah Kesadaran Hong Kong, tadi sudah menyampaikan.
Bu Atik dan teman-teman yang selalu siap literasi buku Awareness of Ramadan, dan juga semua sahabat-sahabat yang mungkin baru bergabung. Ya, Allah membalas kebaikannya. Dan kalau rindu ingin mengulang lagi, lihat di YouTube Nakoy. Setiap hari siaran kita di-upload ulang, sehingga siang atau pagi nanti bisa menyaksikan ulang suasana kuliah sahur kita sepanjang bulan Ramadan insya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara. Indonesia. Terima kasih Kak Nakoy. Sebentar sedikit lagi ya. Terima kasih Kak Nakoy dan Rumah Kesadaran yang sudah memberikan kesempatan untuk saya moderator. Jadi tadi sempat cukup buat kata kemarin yang saya nanti ikut yang kelas selanjutnya Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah belum ikut trainingnya. Dan selamat Bu Darti setelah bersama keluarga Pak Mujiono. Ini harusnya jadi moderator ini ya Pak Selamat. Ini dia moderator kita harusnya. Terakhir Bu Ayu ya, Pak Mujiono dan Bu Darti. Lagi bulan Maret. Iya. Bu Darti udah pulang kampung ya? Asik itu Bu Darti sama Pak Mujiono. Coba deketin lagi, mau dipoto itu, nempel-nempel. Deketin wajahnya Pak Mujiono. Nempelin dong. Nempel. Kok nggak mesra sih Pak Mujiono? Kaya wong satu ngono Bu Darti. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun depan kita bersilaturahmi di puasa yang tahun berikutnya. Amin, mohon maaf lahir batin. Amin.